Selamat pagi Bu Christine yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Saya Charlie Fernandes dari kelas Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, kelas D, ingin membahas tentang pasar uang. Kenapa saya membahas tentang pasar uang? Karena saya tertarik dalam uh, pasar uang ini sendiri. Pasar uang itu memiliki beberapa pengertian yang bisa kita artikan, uh, yang ingin saya beritahukan pada hari ini. Pasar uang itu merupakan mekanisme pasar di mana seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Terus pasar uang ini juga menjual instrumen keuangan berjangka pendek. Pasar uang ini juga mempertemukan pihak yang memiliki dana lebih dan menawarkan dana tersebut kepada pihak yang memerlukan dana. Biasa tuh kalau kayak pinjaman ini, bisa dibilang pinjaman ya. Pinjaman ini berjangka pendek dari 1 hari sampai 1 tahun. Terus pasar uang juga dapat disebut dengan pasar kredit jangka pendek. Kemudian manfaat dari keberadaan pasar uang ini untuk perusahaan untuk perusahaan yang melakukan ekspansi, dia memerlukan dana yang cukup besar dong untuk melakukan ekspansi. Contoh, dia mau ekspansi ke luar pulau Jawa, ke pulau Sumatera contohnya. Pasar uang ini itu bisa ngebantu dia sebagai sumber pembiayaannya. Jadi kayak dia melakukan suatu transaksi di pasar uang, terus dia setelah udah mendapatkan dana yang cukup menurut dia bisa melakukan ekspansi. Terus pasar uang ini juga uh, dapat dijadikan sebagai perantara bagi investor dari luar negeri dalam hal menyalurkan kredit berjangka pendek terhadap perusahaan yang ada di dalam negeri. Jadi untuk orang-orang yang berkaitan dalam pasar uang ini, itu tuh pelakunya banyak sekali. Contohnya dari bank, yayasan, perusahaan yang sudah besar, perusahaan kecil juga bisa, terus perusahaan asuransi, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lainnya, terus individu masyarakat. Sebenarnya untuk pelaku dalam pasar uang ini sebenarnya siapa saja bisa menjadi pelaku dalam pasar uang. Terus resiko pasar uang. Pasar uang ini juga memiliki beberapa resiko. Yang pertama itu resiko gagal bayar. Ini hal yang biasa terjadi ketika pihak yang mendapatkan modal atau yang menerima pinjaman itu dia nggak mampu membayar saat tagihannya jatuh tempo. Ini pada resiko yang paling dasar. Terus yang kedua ada resiko penanaman kembali atau reinvestment risk. Merupakan resiko akibat mengalihkan investasi. Yang ketiga, resiko fundamental atau fundamental risk, merupakan resiko yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kondisi makroekonomi dalam suatu negara. Terus yang keempat itu resiko pasar. Itu biasa merupakan resiko yang terjadi akibat pergerakan nilai tukar, fluktuasi harga, dan suku bunga dalam suatu negara. Terus instrumen pasar uang. Terdapat beberapa instrumen atau contoh dari pasar uang, yaitu surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang ini merupakan surat berharga yang diperjualbelikan secara diskonto dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang sudah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Kemudian ada sertifikat Bank Indonesia, adalah surat berharga dalam bentuk hutang yang berjangka pendek dan dikeluarkan oleh pemerintah. Terus ada treasury bills. Treasury bills atau T-bills ini adalah surat hutang
yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Terus ada commercial paper, adalah surat hutang yang dikeluarkan perusahaan untuk investor tanpa ada jaminan. Jadi itu ini dipakai untuk membiayai kewajiban jangka pendek saja. Sekian, terima kasih.